Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2021 kita akan kembali ibadah online. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa Surgawi, mohon pimpinanmu ya Roh Kudus, sehingga ibadah online yang penuh makna, yang mengandung janji ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga selesai di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sepakat katakan amin. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema khawatir. Kita merenungkan hidup di masa pandemi saat ini adalah hidup di masa krisis, hidup di masa menata kembali hati kita. Nah, kita sering bertanya di dalam hati, salahkah jika kita khawatir? Salahkah jika kita cemas dan tegang? Nah, ini menjadi tema perenungan kita pada Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Mari kita sepakat baca di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita sepakat katakan amin. Di sini berulang kali dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Karena Tuhan mengetahui kita seringkali terikat dan diikat oleh perasaan khawatir sepanjang hidup kita. Mungkinkah kita bisa terlepas dari perasaan khawatir? Mungkinkah hidup kita bisa lepas dari perasaan cemas dan gelisah yang penuh ketegangan setiap hari, setiap saat? Kita percaya firman Tuhan itu tidak meminta kita untuk menjadi orang yang masa bodoh, cuek, tidak peduli akan hidup ini, tidak peduli akan hidup orang lain, tidak peduli akan lingkungan kita. Bahkan Tuhan meminta, perhatikan dengan baik, meminta setiap kita menjadi orang yang fokus, prihatin, atentif, penuh perhatian,
menjadi orang-orang yang concern terhadap orang lain. Punya hati yang peka, punya perasaan yang empati penuh terhadap orang lain. Memperhatikan apa yang diperlukan oleh orang lain. Nah, kita perhatikan, kita bukan saja memenuhi kebutuhan diri kita dan kebutuhan keluarga, tetapi kita juga diminta untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Itulah panggilan Allah, panggilan Tuhan Yesus terhadap setiap pengikutnya. Namun seringkali akhirnya semua itu bercampur aduk, bahkan mungkin merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Dan kita sudah bingung dan kita sudah dilematis untuk membedakan concern yang sehat dan mana kekhawatiran yang tidak sehat itu. Nah, kondisi saat ini melanda semua orang. Tidak dikatakan perbedaan antara kaya miskin, berpendidikan atau tidak, negara maju atau negara terbelakang. Tidak bisa dibedakan medical system yang canggih atau yang terbelakang. Bahkan juga tidak ada yang bisa imun terhadap kondisi saat ini. Sewaktu-waktu kita sering membaca si ini dipanggil karena COVID, si ini dipanggil karena ada komorbid, sehingga tidak ada daya tahan lagi untuk badai sitokin. Padahal COVID-nya udah negatif dan lain sebagainya. Juga tidak bisa dibedakan antara pemimpin tidak bisa kena, karyawan yang tidak bisa kena, karyawan yang kena. Semua itu tidak bisa dibedakan untuk kondisi saat ini. Dan kita digerogotin, dicekik dengan kecemasan, kekhawatiran yang bukan main. Dan kita mengatakan, it's okay, itu manusiawi kok. Karena kan memang lagi pandemi. Dan dikatakan itu dari pemimpin sampai warga biasa. Semua penuh kekhawatiran dan kita dibuat sangat ketakutan. Bahkan paranoid kalau kita keluar rumah. Wah, kita dengar suara bersin, kita dengar suara batuk. Kita sudah penuh ketakutan dan itu kita mesti mengakuinya. Kita mesti mengakuinya. Saya sendiri pun pertama kali mendengar orang bersin, batuk, saya langsung melarikan diri menjauh minimal 3 meter. Begitu saya takut dan saya harus mengakui secara psikologi, secara psikis, saya sangat takut. Saya masih mengakui itu. Dan itu saat ini sudah campur aduk, tidak bisa dibedakan. Wah, kita takut ke pesta, kita takut kalau harus ada kunjungan, harus ke rumah duka atau ke rumah sakit. Wah, kita katakan akan divaksin. Beberapa hari sebelum vaksin kita udah tegang luar biasa. Dan kita mengatakan itu semua manusiawi kok. Betul nggak? Betul. Nah, kita perhatikan. Walaupun kondisi perubahan menimpa banyak orang, kehidupan orang, kalangan-kalangan yang tertimpa, kehilangan pekerjaan, seluruh aspek bidang kehidupan diaduk dan digoncangkan. Nah, kita perhatikan. Namun hari ini secara pribadi kita mau cek hati kita. Katakan, aku mau cek hatiku. Kita bertanya-tanya kepada spiritual setiap kita. Iman kita masing-masing, kepada karakter kita, kepada attitude kita, kepada hati nurani kita. Apakah kondisi ini membuat kita makin mengalami perubahan ke arah positif atau perubahan ke arah negatif? Kita mau jujur ngomong, dan apakah kita menjadi orang yang lebih sensitif terhadap kebutuhan, kesulitan orang lain, atau justru kita makin egois akhir-akhir ini? Biar masing-masing kita menjawab, dan kita perlu cross check. Semua ini karena kita kurang percaya kepada Tuhan, atau
justru saya sangat percaya kepada Tuhan, makanya saya mengalami itu, atau saya kurang percaya kepada Tuhan sehingga sedikit-dikit saya panik dan saya mengalami kekhawatiran. Jangan lupa ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Krisis yang sangat real saat ini, krisis real ini berangkat dari setiap kita dibimbing untuk makin peduli kepada orang lain. Poin pertama adalah krisis hidup. Kita khawatir akan kena sakit, kita khawatir kita akan menularkan penyakit itu, padahal kita lupa ada virus-virus yang lebih bahaya daripada virus corona. Nah, kita perhatikan banyak hal kita tidak mempunyai intention dan maksud, tetapi apakah semua itu membuat kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran yang berlebih-lebih? Walaupun dikatakan virus corona itu ganas sekali. Bahkan sebenarnya ada virus yang lebih ganas dari virus corona. Tapi kita termakan dengan suasana dan kondisi yang mengguncang. Itu tidak salah. Perhatikan ya. Saya baca di artikel tanggal 7 Oktober tahun 2021, Kemenkes menulis di sana dengan jelas 19 juta jiwa usia 15 tahun mengalami gangguan mental, emosional, dan depresi. Baik dari depresi ringan sampai depresi berat, dia mengalami depresi. Karena kondisi sekarang harus gini, harus online dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mengalami pergaulan sosial yang seimbang. Dan di sana jelas dikatakan 20% dari 250 juta jiwa dikatakan mengalami potensi mental illness, schizophrenia alias gila. Jelas sekali di sana ditulis, apakah kita tidak peduli dengan kondisi sekarang? Peduli tidak peduli satu perkataan, krisis hidup ini tetap kita harus lalui, tetap harus kita jalani. Nanti kita lihat bagaimana dengan tokoh Bible, tokoh Alkitab yang tertulis di sana. Satu hal yang saya mau tegaskan di sini, di dalam Kristus kita sudah ditebus. Di dalam Kristus kita adalah milik Kristus. Oleh karena ini, mari kita berbalik, bergantung dan memandang wajah Tuhan sepenuhnya. Nah, kita tetap butuh Tuhan. Kita jangan mengalami arogansi iman. Kita jangan mengalami arogansi kerohanian. Dan mengatakan, saya tidak mungkin tertepa dengan virus corona. Dan kita mobilitas tinggi. Karena saya ada Tuhan. Jangan mengalami arogansi iman demikian. Tetap kita harus waspada, tetap kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus bersyukur kalau kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam pekerjaan kita tidak satu orang pun sebenarnya yang bisa mengatakan aku aman, aku safety dan kita tidak memakai masker. Dan kita kacau, masih seperti dulu, tidak memakai kehidupan yang new normal. Mari kita harus waspada, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita mencari kerajaan Allah dahulu dan seluruh kebenarannya. Cemas boleh, khawatir boleh, tapi ingat, burung di udara pun Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang juga Tuhan dandani. Masa kita ciptaannya tidak dipelihara dengan baik kalau engkau masuk ke dalam rancangan pemeliharaannya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul hidup di dalam Tuhan. Nah, itu poin pertama tentang krisis hidup. Segala sesuatu boleh terjadi. Yang pasti iman kita tetap dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, karena kita tahu
Kita tidak boleh arogansi iman. Katakan kita tidak boleh arogansi iman karena kita bukan manusia yang sempurna, kita butuh Tuhan. Kita butuh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Banyak hal ke depan kita tidak bisa prediksikan, kita juga tidak tahu. Kita tidak bisa kontrol. Oleh karena itu kita bergantung sepenuhnya kepada pengontrol agung di atas kita, yaitu Allah, Kristus Yesus Tuhan, pencipta langit bumi dan seluruh alam semesta. Dia pun yang mendandani dan memelihara setiap kita. Kesulitan, kesusahan selalu mengintip setiap saat. Tapi kesulitan dan kesusahan kita bisa atasi, kita jalani dengan penuh ketenangan dan menyerahkan seluruh khawatir kita. Karena kita tahu Dia yang menolong, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memelihara kita. Dalam kondisi krisis ini kita tetap harus produktif. Kita tidak boleh pasif dan apatis. Kita tetap harus produktif. Amin. Dan kita berdoa Tuhan pun yang menentukan kapan kita harus onsite. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh jauh dari hati kita. Jangan mengatakan aku sudah lupa kondisi ini karena aku terlalu sibuk memikirkan dengan krisis hidup ini, pusing dengan krisis hidup ini. Yang harus kita ucapkan adalah aku bersyukur kalau aku dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga aku ada hari ini semua karena aku dalam perlindungan Tuhan. Dan dikatakan di Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu Tuhan yang ngomong. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, artinya nggak perlu khawatir. Karena Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Amin. Janganlah kamu khawatir. Mari kita segera evaluasi diri, evaluasi iman kita, meneliti apa penyebab perasaan takut, perasaan khawatir dalam hati kita. Sering ada yang mengatakan, Bu Rina, aku khawatir sekali minggu depan apakah aku masih hidup? Minggu depan apakah aku masih bisa berkumpul dengan keluargaku? Di kondisi COVID Corona saat ini, serahkan semua kepada Tuhan. Karena Injil Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, kesusahan sehari cukup sehari. Amin. Nah, apakah kekhawatiran kita berangkat dari hati yang tidak yakin? Nah itu, tidak yakin dan tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Jelas sekali ayat 34 mengatakan, kesusahan sehari cukup karena besok ada kesusahannya yang lain lagi. Ayat 33 mengatakan cari kerajaan Allah. Berarti kita kurang mencari kerajaan Allah. Mari, apa sih yang ada dalam kerajaan Allah? Jaminan keselamatan, jaminan pengampunan dosa, jaminan jawaban doa, jaminan kemenangan, jaminan. Kenapa dengan perkataan jaminan kita masih takut sekali, tidak percaya bahwa kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita. Itu ya. Teman-teman yang kukasihi dalam Tuhan, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Nah, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sering ada yang mengatakan, aduh, bagaimana dong hartaku yang 7 turunan itu? Bagaimana dong kalau kena COVID keturunannya dan lain-lain sebagainya, tokonya, usahanya, pelayanannya, begitu banyak yang dikhawatirkan. Yang satu hal Tuhan mengatakan, kumpulkanlah harta di surga. Di surga ngengat tidak akan
merusaknya. Ngengat tidak akan merusak dan pencuri tidak akan membongkar. Artinya saat engkau mengumpulkan harta di surga, engkau berserah penuh, full, pol, bulat pol kepada Tuhan. Aman. Katakan aman. Aman semua. Kalau dalam genggaman Tuhan. Kalau gitu bagaimana dong kita hidup? Tuhan akan memelihara kita. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, saat engkau berserah sepenuhnya, engkau percaya pada pemeliharaan Tuhan, harta di surga akan memelihara kita. Tuhan memakai semua itu memelihara kita. Engkau dan saya dianugerahkan kuasa, karunia, menikmati berkat-berkat Tuhan. Please dong, ingat, semua adalah titipan Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya kalau kita tidak patuh kepada Tuhan. Perhatikan. Sampai hari ini, saya berani mengatakan saya tidak ada hutang apa-apa. Saya sering bercanda dengan suami saya. Saya nggak mau arogansi iman, tapi saya thanks God, sangat bersyukur. Saya cuma utang air pam, tapi saya sendiri ada sumur juga. Nah, saya sungguh bersyukur semua itu. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan. Oleh karena itu, mungkin dikatakan, kalau gitu Buyo ada cemas, ada khawatir nggak? Ada sih. Ada sih. Hanya saya nggak mau mengatakan saya nggak pernah khawatir. Saya khawatir, saya ada takut. Tapi saya langsung berlutut berdoa. Saya sangat tahu dalam kerajaan Allah ada jaminan. Jaminan jawaban doa. Segala khawatir, anak saya yang di luar negeri, anak saya yang di luar kota, sampai generasi saya yang di bawah, saya khawatir bagaimana studi mereka, bagaimana ini dan itu. Saya letakkan di kaki Tuhan. Masih deg-degan gak Bu? Deg-degan dong. Saya manusia biasa kok. Tadi saya mengatakan kita tidak sempurna. Tapi karena saya yakin pemeliharaan Tuhan. Sambil deg-degan saya melatih. Saya melatih dan saya melihat jawaban doa daripada Tuhan. Jauh melebihi apa yang saya minta. Yes, amin. Nah, poin kedua adalah Tuhan mau kita menata hati kita. Baik-baik, memanage hati kita. Artinya memanage perasaan, memanage emosional kita. Jangan lupa di poin pertama saya mengatakan berapa persen yang kena sakit mental illness. Berapa persen yang depresi dan mental emosionalnya. Oleh karena itu poin kedua adalah menata kembali hati kita baik-baik. Artinya di dalam hati ada perasaan, ada emosional. Nah, menata kembali hati kita supaya, perhatikan, kita mengerti dan mengetahui akan harta di surga yang luar biasa berharga itu. Dan menjadi lebih penting, lebih utama daripada harta di dunia ini. Yang bisa hilang, yang bisa rusak, yang bisa habis, dan bisa hancur. Saya menjelaskan, yang saya katakan hancur. Kita melihat akhir-akhir ini ada angin topan yang dikatakan angin taifun yang sangat luar biasa di beberapa negara. Dan kemungkinan bisa ke Indonesia yang kena bagian mana-mana, saya baca demikian. Dan saat saya buka videonya, karena saya ada beberapa saudara di negara-negara yang kena angin taifun yang ganas itu, yang gede luar biasa. Saya syok dan saya sedih dan saya nangis. Serius, saya tumpang tangan, saya berdoa mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan supaya saudara saya yang ada di negara-negara itu tidak hancur. Saya lihat satu gedung hancur kena angin
topan yang badai yang sangat ganas itu. Harta sekejap habis. Tapi harta di surga tidak akan habis. Itu loh simpelnya pengertiannya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh menata kembali hati kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita siap menjadi pelaku firman Tuhan dengan pertolongan dan penanggulangan Roh Kudus. Amin. Nah, itu dikatakan di Matius pasal 6 ayat 25, jelas ulang-ulang dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bukan berarti engkau tidak boleh ke shopping center untuk beli pakaian, boleh. Itu hanya mengatakan jauh lebih penting keselamatan daripada semuanya. Keamanan, kenyamanan hidup di dalam Tuhan melebihi semuanya. Nah, saya beri artinya engkau harus tetap jauh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kebutuhan fisik kita setiap hari. Saat engkau sungguh-sungguh dalam kerajaan Allah, engkau akan diberkati luar biasa. Saya sangat terharu dengan kesaksian satu bapak yang mengatakan dia bingung, dia terharu, dia bangga dengan Tuhan. Saat sekelilingnya banyak orang kena corona, kena COVID, dia dan anak-anaknya tidak kena COVID. Saat warungnya hampir rusak, hampir hancur karena dia bergantung, dia berdoa kepada Tuhan, dipulihkan, bahkan mengalami keuntungan yang berlipat ganda. Itu sangat luar biasa. Itu membuat saya sangat terharu dan saya dibangun kembali iman saya, kepercayaan saya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan saya dengan suami mendoakan bapak ini dan keluarga ini. Dia adalah salah satu pengurus di gereja kami. Nah, bukankah Allah, bukan Tuhan tidak peduli akan kebutuhan kita. Bukan Allah tidak tahu dan tidak konsen akan kekhawatiran kita. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh meletakkan kekhawatiran kita dan menggantikan dengan perkataan, aku percaya. Katakan, aku percaya. Kita trust in God. Apa yang Tuhan katakan untuk kondisi sekarang. Kita sudah merenungkan 2 poin, krisis hidup dan menata hati dengan baik. Poin ketiga adalah kita harus setia selalu. Kita harus setia selalu, tadi kita sudah baca di Injil Matius pasal 6. Nah, di sana ayat 26 sampai ayat 30 mengatakan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memandang burung-burung di langit, bunga bakung di ladang, dan dikatakan Tuhan akan memelihara kita. Bunga bakung di ladang pun didandanin, burung di udara pun dipelihara. Masa kita nggak dipelihara? Betul nggak? Kecuali engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Maybe. Beda lagi perkataannya. Kalau engkau sungguh-sungguh meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa engkau menata kembali hatimu, bahwa engkau akan setia selalu kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara dengan baik. Beri hatimu, pikiranmu, telingamu peka akan pemeliharaan Tuhan. Yang ada adalah kadang kita nggak puas dengan cara Tuhan. Nah, kita perhatikan tokoh-tokoh di Bible mengatakan apa. Daud saat dia dikejar-kejar oleh Saul yang akan membunuhnya. Karena Saul begitu takut kedudukannya diambil oleh Daud. Dia kejar Daud, dia mau bunuh Daud. Saat itu Daud terancam mati dibunuh. Dari kata-kata Daud, kita baca di Mazmur Daud, dampak kengerian, dampak kecemasan, ketakutan, putus asa, begitu memenuhi, menggerogot, mencekik hatinya.
sampai dia putus asa. Finally dia ambil keputusan, aku balik memandang kepada wajah Tuhan. Di sana dia diluputkan, di sana dia dipelihara. Tokoh kedua, Ayub. Ayub yang begitu kecewa dan sedih. Anaknya mati, badannya penuh borok, dikatakan sakitnya kemungkinan tidak bisa sembuh. Tapi perhatikan, Ayub ambil keputusan tidak tergantung dengan situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi hidupnya. Dia ambil keputusan, aku hanya memandang kepada Tuhan. Keputusan Ayub, kepercayaan Ayub kepada Tuhan, kesetiaan Ayub kepada Tuhan, memulihkan hidupnya berapa belas kali lipat lebih dari sebelumnya. Bahkan sesudah dia dipulihkan, dia mendapatkan anak. Berarti seluruh organ tubuhnya dipulihkan lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya. Mau? Mau dipulihkan, dibela seperti Daud? Seperti Ayub? Percaya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tokoh ketiga, Rut. Rut saat dia ke negeri asing, negeri orang. Di sana dia kehilangan suami. Keadaan yang sangat menakutkan menggerogoti hati. Rut mencekik pikirannya sehingga dia merasa takut sekali dengan negeri orang tanpa suami. Rut setiap hari meratapi nasibnya, menangisi kondisi keadaannya. Tapi keputusan Rut, dia akan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkatinya berlipat ganda, bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Bahkan dia mendapatkan suami yang sangat menyayanginya. Dan dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Mau? Daud? Ayub? Rut? Masih banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang sangat memberkati setiap kita. Setialah kepada Tuhan. Tata kembali hatimu dalam kondisi pandemi ini. Krisis hidup, real crisis, harus dihadapi, harus dijalani, harus dilewati. Kita bisa menata hati kita. Cari kerajaan Allah. Kesusahan sehari-sehari. Poin ketiga, setia kepada Tuhan. Poin keempat adalah ingat. Kalau bahasa Sunda, omat. Ingat, kita adalah milik Kristus. Kita adalah imamat rajani. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Filipi 4 ayat 8 dengan tegas mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semuanya yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Nah, Filipi 4 ayat 11 dan 12 juga mengatakan dengan tegas, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Siapa yang ngomong? Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus mengatakan dia udah ngerasain, dia udah tahu semua, tapi itu nggak penting untuk dia. Yang paling penting adalah kerajaan surga. Kerajaan surga, melayani Tuhan dan memikirkan. Artinya kita harus mengakui bahwa kita takut dan sehingga kita bergantung kepada Tuhan dan ketakutan itu diangkat oleh Tuhan, diganti dengan sukacita dan percaya penuh pada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan pikiran yang positif, Filipi 4 ayat 8. Dan Rasul Paulus masih mengajarkan kepada kita untuk jangan bayangkan hal-hal yang buruk ke depan. Tapi kita harus
sungguh-sungguh memanage hati kita, menata hati kita, berpikiran positif bahwa kita adalah milik Kristus. Katakan, aku adalah milik Kristus. Kalau kita mengatakan kita adalah milik Kristus, ciptaan Tuhan Yesus yang baru, imamat yang rajani, imam-imam kerajaan surga, artinya segala kekhawatiran, segala ketakutan boleh ada, tapi iman kita yang percaya kepada Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Kalau mengatakan orang hidup nggak ada cemas, nggak ada khawatir, nggak ada takut, itu dikatakan orang dunia, bohong. Tapi ingat, pengikut Kristus, milik kesayangan Tuhan, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, trusting in God harus jauh lebih besar dari semuanya. Amin. Banyak orang akhir-akhir ini hidupnya mengatakan, gini dan gitu. Lah, susah ini dan itu. Saya mengajak kita kembali kepada perspektif yang benar. Perspektif yang benar bahwa engkau dan saya adalah milik Kristus. Amin. Aman dalam genggaman Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Saya sudah selesai bicara, saya berdoa. Roh Kudus meteraikan semua dan setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan. Bapa, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memeteraikan, Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, Raja Juru Selamat umat manusia. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dengan keluarga yang tersayang. Sampai jumpa pekan yang akan datang.